Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Usari. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Sebelum Usari lanjutkan, Usari tetap mengingatkan untuk selalu kita menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Langsung saja ya anak-anak. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Dalam siklus hidup pada hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya. Nah, perhatikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis pada berikut ini. Nah, ini dia contohnya. Ada kupu-kupu, ada sapi, ada kucing, dan ada katak. Nah, di sini yang mengalami metamorfosis yaitu kupu-kupu dan katak. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yaitu kucing dan sapi. Kenapa, Us? Nah, sekarang akan Usari jelaskan lebih rinci lagi. Nah, di sini ada macam-macam metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis tadi adalah perubahan bentuk tubuh ketika dia lahir dan dewasa itu ada perbedaan. Jadi, ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu ada 2. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Jadi, ketika dilahirkan dan nanti dewasa, bentuk tubuh hewan itu berubah. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong. Nah, pada fase metamorfosis sempurna ada 4, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Nah, imago ini biasa disebut juga fase dewasa. Nah, contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Usari contohkan satu ya anak-anak. Kenapa kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu awalnya yaitu dari ulat. Kemudian ulat itu berubah menjadi kepompong. Setelah itu dia berbentuk kupu-kupu. Jadi dari ulat ke kepompong, kemudian terakhir ke kupu-kupu, dia mengalami bentuk atau perubahan bentuk yang sangat berbeda. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Nah, pada fase metamorfosis tidak sempurna itu ada telur, nimfa. Nimfa itu sama dengan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa. Dan yang ketiga yaitu imago atau tadi fase dewasa. Nah, di sini contohnya ada kecoa dan belalang. Jadi, hewan pada metamorfosis tidak sempurna ini bentuk ketika lahir dan nanti dewasa itu sama. Cuma perbedaannya ketika lahir dia kecil bentuknya, kemudian semakin lama dia akan semakin membesar. Nah, kemudian manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar kita. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam atau sering disebut juga yaitu SDA. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak sekali manfaatnya. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Nah, di sini Usari contohkan. Di sini jenis SDA-nya yaitu yang pertama tumbuhan, contohnya ada padi, kapas, dan jati. Nah, padi yaitu manfaatnya untuk bahan makanan pokok yaitu nasi untuk kita makan setiap hari, kemudian kapas
manfaatnya untuk bahan pembuatan kain katun yang biasa nanti kita gunakan untuk membuat pakaian. Kemudian pohon jati yaitu dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan perabot. Contoh untuk membuat jendela, untuk membuat meja, membuat kursi. Itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua jenis SDA hewan. Contohnya ada ikan, domba, dan kerbau. Nah, ikan manfaatnya yaitu untuk bahan makanan kita juga anak-anak. Kok bahan makanan, Us? Iya, kan kita kalau makan terkadang lauknya menggunakan ikan. Yang kedua yaitu domba. Manfaatnya juga bisa untuk bahan makanan dan bulunya untuk bahan pakaian. Yang ketiga kerbau. Kerbau ini juga bisa kita makan ya anak-anak, apalagi di daerah Kudus itu terkenal dengan kerbaunya. Jadi ketika ada penyembelihan kurban di daerah Kudus itu menggunakan kerbau. Dan kemudian manfaat kerbau selain bahan makanan yaitu untuk tenaganya untuk membantu petani membajak sawah. Nah, itu contoh kecil dari Usari, masih banyak sekali contoh yang ada di sekitar kita. Nah, tugas hari ini yaitu kerjakan Bu Pena 4C halaman 50. Muatan IPA KD 3.2. Kerjakan di Bu Pena, nanti difoto dikirimkan ke Usari ya anak-anak. Nah, sekian dulu materi hari ini dari Usari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.